Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Isyamuddin dari Perbankan Syariah 2A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, YIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan ulang atau storytelling mengenai Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah suatu perjanjian yang lahir akibat kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Perjanjian ini lahir pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yakni di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Iyanti, dan secara tertulis ia dibaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartusuro ke Surakarta. Akibat dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan tersebut terkait hadiah itu kepada gubernur VOC, yaitu Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur yang berada di Batavia lalu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya ia meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwana II, untuk pergi dari situ, dan ia diberi sangu atau pesangon senilai 3.000 real untuk jatah makan anak buah dan ia sendiri. Akhirnya, sejak saat itu, pecahlah perang dan puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlahan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Jenderal VOC, yaitu Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti, beberapa kilometer dari timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, yaitu yang sekarang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalaga Sayyidin Pangatugama Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. 2 hari setelah perjanjian itu, pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian-bagian aspek atribut keraton, antara lain keris, tari, belangkon. Hal itu dilakukan untuk pembeda antara Yogyakarta dan Surakarta. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak menjadi sekadar lepas akan perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah
dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giandi yang tidak perinci pembagian wilayahnya pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja sekelilingnya wilayah Solo, ada beberapa wilayah Solo sekelilingnya yaitu wilayah Jogja, hingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara pasca perjanjian Giandi, Raden Mas Said atau Pangeran Samburnyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Samburnyawa juga turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Samburnyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang tahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi perang dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Samburnyawa mendapat sebagian dari Kesunanan Surakarta dengan wilayah yakni dikenal sebagai Kadipatenan Mangkunegara. Pangeran Samburnyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Samisesa Senopati ing Alaga Satria Raga Mataram ing negeri Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Sandford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orisinalitas politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini di masa Republik Indonesia. Kesunanan Surakarta dan Kadipatenan Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian, terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.